susun dikasih oleh Tuhan. Dalam demonologi, sebab kita berbicara tentang demonologi, berbicara tentang angel, malaikat, saudara. Malaikat yang telah jatuh, demon, dan juga malaikat-malaikat yang ada bersama dengan kita yang ada dalam yang kita melihat dalam Alkitab, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan di sini saya mau berbicara kepada saudara tentang malaikat yang Tuhan berikan kepada kita adalah benefit. Kita bukan angel counters, tetapi kita melihat benefit kehadiran mereka. Sudah dikasih oleh Tuhan. Benefit akan kehadiran mereka dalam hidup kita. Mereka bekerja dalam seluruh area hidup kita. Sudah dikasih oleh Tuhan. Untuk membuktikan bahwa kita orang-orang yang prosper. Kita orang-orang yang diberkati. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ini angel. Membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati. Mereka bekerja dalam area hidup kita sehingga sudah melihat, wah kenapa ini berkat dari mana, kenapa terjadi, kenapa promosi ini terjadi, dan banyak hal. Dan mereka juga ada di sekitar kita untuk protect hidup kita, susah dikasih oleh Tuhan. Karena Daud berkata malaikat Tuhan berpasukan ada mengelilingi orang percaya. Jadi mereka protect akan hidup kita. Mereka lindungi kita, saudara. Supaya lihat keadaan dunia sekarang, perang terjadi, saudara, accident di mana-mana, penembakan di mana-mana terjadi, sudah dikasih oleh Tuhan. Kelihatan dunia makin sulit. Tapi kita lihat benefit daripada angel, daripada malaikat, mereka ada bersama dengan kita. Protect hidup kita. Dan biarlah kita mau tahu, sudah dikasih oleh Tuhan, supaya kita melihat bahwa di tengah keadaan yang seperti ini, kita orang yang diberkati, sudah. Kita melihat manifestasi berkat Tuhan. Jangan tunggu nanti di sorga. Tapi berkat Tuhan manifestasi dalam hidup kita. Mujizat Tuhan, miracle Tuhan, manifestasi dalam hidup kita. Dengan benefit adanya ini malaikat di sekitar kita. Sudah. Seperti Elisa kan, sudah dikasih oleh Tuhan. Dia berkata berdoa kepada hamba ini supaya dia melihat itu malaikat. Kemudian Tuhan membuka mata Gehazi dan dia melihat, wow, di gunung ini penuh dengan masalah karena tentara Aram, saudara. Yang akan membunuh mereka. Membunuh si Elisa, tapi dia, wow, di gunung ini kita begitu aman, saudara dikasih. Dia tidak melihat akan masalah, akan tentara yang besar, saudara. Tapi yang dia lihat apa, saudara dikasih oleh Tuhan? Yaitu pasukan sorga yang berkeliling mereka. Wah, dikatakan wow, begitu aman akan kehidupan kita. Sudah. Dan kapan kita mau lihat ini manifestasi? Yang kita mau lihat di pagi ini susun dikasih oleh Tuhan. Bagaimana itu manifestasi dalam hidup kita. Sudah. Dan kenapa itu tidak manifestasi? Kenapa kita tidak pernah melihat? Sudah. Padahal mereka spirit being. Dan mereka bisa muncul, bisa menampakkan diri, bisa dilihat oleh Elisa. Dalam Alkitab juga sudah. Tapi mengapa kita tidak alami sehingga dalam situasi-situasi tertentu kita takut sudah. Kita bimbang. Tapi biar hari-hari ini kita mau lihat dan alami sudah dikasih oleh Tuhan. Bahwa mereka ada untuk kita punya benefit. Mereka ada untuk kita punya benefit. Dan saya percaya saudara diberkati dalam seluruh circumstances hidup saudara. Dengan hal-hal yang supernatural. Saudara, karena mereka adalah spirit yang supernatural. Kita membaca pertama sudah dikasih oleh Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, kita lihat tentang Daud di situ. Dan saya percaya hari ini akan melihat benefit daripada kehadiran mereka sudah dikasih oleh Tuhan. Ayat yang ke-45. Kita baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 45. Then David said to the Philistine, ini Goliath, you come to me with sword, with a spear and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts. The Lord of hosts dalam MSG, Message Translation, dikatakan bahwa
the Lord atau God, the angel army. God, the Lord of hosts. God, the angel army. Jadi Tuhan punya army, yaitu angel, yang saya ingin berbicara di pagi hari ini. Kalau Tuhan punya army, angel, maka sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita, mereka ada bersama dengan kita. Dan saya katakan begitu banyak orang tidak bisa melihat benefit ini. Tapi mari kita jemaat sudah dikasih oleh Tuhan. Di hari-hari ini kita mau lihat ini benefit yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita melihat manifestasi. Baik dalam pekerjaan saudara, di perjalanan saudara, di rumah saudara, sudah dikasih oleh Tuhan. Karena Alkitab berkata kemanapun kita pergi, keluar, masuk, kita diberkati. Dan kehadiran daripada angel, mereka ingin membuktikan bahwa benar kita orang diberkati. Kita orang yang dilindungi. Kita orang di mana Tuhan yang berperang ganti kita. Saudara, mereka ingin membuktikan, tapi mengapa kita tidak melihat manifestasi dari mereka? Nah, pagi ini saudara yang dikasih, mengapa kita akan melihat juga di mana? Mengapa kita tidak melihat? Kapan? Apa nanti di sorga? Kenapa benefit tidak ada dalam hidup kita? Dunia makin goncang, sudah dikasih oleh Tuhan. Coba sudah lihat. Krisis dalam berbagai hal. Bahkan dikatakan dunia ini makin tua, malapetaka, gempa bumi, dan berbagai macam musibah daripada nature ini. Sudah. Dan orang dalam ketakutan, mempersiapkan segala sesuatu. Dengan uang, dengan kemampuan mereka. Tapi lihat aja sudah dikasih oleh Tuhan. Orang yang tinggalkan Ukraine, hanya bawa satu koper. Rumah mereka tidak bisa mereka bawa, hancur. Harta mereka bisa hilang. Tapi kita mau lihat bahwa yang protect dalam segala hal dalam hidup kita. Kita lihat benefit kehadiran daripada angel ini. Bukan nanti kita lihat sudah dikasih oleh Tuhan di sorga. Banyak orang berkata, oh ada ini, ada demon ini, ada falling angel, ada orang membuktikan kepada dunia tentang kehebatan dari kehadiran falling angel daripada setan dengan penampakan. Tapi bagaimana dengan angel yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Yang Daud berkata bahwa Tuhan ada the Lord of hosts. Saudara, God angel army atau heavenly army. Saudara, jadi Tuhan punya army. Nah, kalau Tuhan ada bersama dengan kita, maka itu army ada bersama dengan kita. Dan sebelum kita lihat terus itu sudah dikasih kita the God, dikatakan, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the army of Israel, whom you have defied. Sudah lihat dalam ayat ini, kita mau lihat detail daripada ayat ini sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab saya berbicara tentang angel, kalau tidak salah di minggu yang lalu saya katakan di dalam sudah bisa catat aja, sudah catat masuk Mazmur 103 ayat 19. Dan kemudian dalam 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-35 sudah lihat kehadiran daripada angel. Luar biasa ada bersama dengan kita. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 35. King. And it came to pass on a certain night that the angel of the Lord went out and killed in the camp of Assyrian 185,000. And when people arose early in the morning, there were the corpse all dead. Semua Alkitab berkata. Jadi kita lihat minggu yang lalu, seorang malaikat dia keluar, bahwa dia membunuh 185,000. Nah, Tuhan Yesus katakan juga sudah bisa masih fresh dalam hidup saudara dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke berapa itu Matius 26? Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-53, ayat 53. Or do you think that I cannot now pray to my Father, and He will provide me with more than 12 legion of angel? Jadi 72,000 lebih. Karena kalau sudah lihat dalam kamus yang lain dikatakan bahwa 1 legion 6,000 lebih sudah dikasih oleh Tuhan.
Bayangkan, karena saya katakan di minggu yang lalu bahwa Tuhan Yesus sendiri bahwa ada malaikat, Tuhan bisa panggil mereka. Tuhan bisa activate dengan Tuhan punya perkataan. Sudah. Untuk mereka bekerja. Karena saya katakan army yang datang menangkap Yesus, di baliknya ada raja dan semua army yang ada, semua kekuatan militer yang ada di Roma. Dan Tuhan berkata, kalau Tuhan panggil, kenapa Tuhan berkata harus panggil 72.000 dengan kata Tuhan bisa kasih wipe out ini Roma, sudah dikasih oleh Tuhan. Lihat kekuatan daripada angel, malaikat, Tuhan Yesus sendiri katakan, dan mereka ada bersama dengan kita. Saudara, lihat. Kalau sudah lihat juga di dalam kisah pasal yang ke-12. Coba sudah lihat. Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-23. Ayat 23. Then immediately an angel of the Lord struck him. Because he did not give glory to God. And he was eaten by worm and died. Herodes. Dia berbicara dengan proud. Dan mereka berkata bahwa dia, wow, yang berbicara ini seperti God. Dia tidak memuliakan Tuhan. Malaikat tampar dia, kalau bahasa Indonesia dikatakan. Dan Alkitab berkata dia mati dan dimakan para cacing. Lihat malaikat-malaikat yang ada bersama dengan orang percaya. Memang dikatakan di dalam Alkitab, the angel of God. Maka saya percaya dia satu orang, dia keluar, satu angel. Maka saya percaya ini dia adalah pimpinan daripada angel. God dikatakan angel army. Dia pimpinan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Bukan Michael, bukan archangel. Tapi kita tahu sudah manifestasi angel ini luar biasa. Kalau dia pimpinan sudah dikasih oleh Tuhan, maka berarti dia God. Tapi Allah kita ada di sorga. Berarti penampakan daripada Holy Spirit. Dia adalah God of the angel army. Yang bersama dengan bangsa Israel di depan bagaikan tiang awan. Dia bersama dengan bangsa Israel sudah yang bagaikan tiang api di depan, yaitu Holy Spirit. Tapi dikatakan angel karena benefit buat kita bahwa dia adalah God of the angel army. Sudah dikasih oleh Tuhan kehadirannya. Lihat, dia menampakkan sungguh hebat dia. Dan malaikat army, dia bukan punya army yang biasa. Sudah nih, yang diberikan kepada orang percaya untuk melayani kita dalam Ibrani pasal yang pertama yang ke-14, sudah bisa catat lagi. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kita lihat luar biasa kehadirannya bersama dengan kita. Dan saya percaya di tengah-tengah situasi yang agak genting ini sudah dikasih oleh Tuhan, sudah tetap akan prosper, sudah akan tetap protected. Bukan dengan kekuatan saudara. Saudara tidak akan takut, tidak worry. Melihat bagaimana pekerjaan saudara, keluarga saudara, rumah tangga saudara. Di tengah-tengah keadaan yang krisis bagaimanapun. Karena sudah mulai lihat manifestasi apa yang ada di sekitar saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan. Itu luar biasa. Tapi kita kembali sudah dikasih oleh Tuhan di dalam tadi ayat yang pertama dalam 1 Samuel pasal yang ke 17 ayat yang ke-45. Then David said to the Philistine, you come to me with a sword, with a spear, and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts. Yang kita lihat angel army. Kita akan lihat terus, tapi sudah lihat bagian yang berikut. God the army of Israel. Tuhan punya army Israel sudah dalam ketakutan. Whom you defile. Sekarang yang ke-46. Sudah lihat ayat 46. This day. Sudah. Dia katakan this day. Lihat perkataan Daud. This day. The Lord will deliver you into my hand. Today. Dia berkata this day. Dia tidak berkata tomorrow atau during this week atau dalam peperangan dalam satu bulan ini, tapi dia berkata this day. Saudara ingat Daud alone sendiri menghadapi Goliat yang sudah terlatih dari kecil.
dan menghadapi army Filistin yang begitu besar. Dia alone. Dia sendiri. Sudah. Tapi lihat dia punya confidence. Kadang-kadang sudah kita menghadapi situasi sendiri. Sudah. Ingat, semua army Israel sudah dalam ketakutan. Saul sendiri sudah ketakutan. Dia sendiri. Kadang-kadang mungkin dalam pekerjaan masalah ini kita hadapi sendiri. Orang-orang tinggalkan kita. Mereka tidak respect lagi kepada kita. Mereka tinggalkan kita. Karena apa? Mereka, wow, apa yang sedang terjadi. Ataupun situasi apapun sudah akan alami. Bahwa sudah sendiri. Protek sudah punya rumah tangga. Protek sudah punya finansial. Protek sudah punya pekerjaan. Kadang-kadang sudah hanya sendiri. Alone. Tapi lihat mentality daripada Daud. Walaupun dia sendiri. Tapi dia berkata today. Dia berkata today. Dia punya confidence. Tidak army, tidak kelihatan. Tapi dia tahu. Sudah. Kadang-kadang kita hadapi sendiri. Tapi Tuhan kita tidak lihat. Dan dia punya army ada bersama dengan kita. Dalam melakukan good work. Sudah tema kita. Sudah dikasih. Mungkin juga kita melakukan satu pekerjaan yang besar. Untuk pembangunan gereja. Kadang-kadang kita merasa kita sendiri. Dari mana ini kemenangan? Lihat itu Goliat. Lihat itu hambatan-hambatan. Orang di sekitar kita mungkin tidak support kita. Melakukan apa yang kita mau lakukan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan. Daud berkata today. Lihat. Daud tidak berkata, wah bagaimana ini? Semua army sudah ketakutan. Bagaimana? Sudah sebenarnya Saul sudah dikasih oleh Tuhan. Dia akan mendapat satu promosi yang luar biasa. Atau saja ada seorang army daripada Israel. Dia bangkit. Dia mendapat promosi. Jika dia percaya kepada Tuhan. Jika dia punya confidence. Sudah dikasih bahwa Tuhan ada bekerja dengan dia walaupun tidak kelihatan. Dia punya confidence. Ada malaikat, ada army bersama dengan dia. Dia punya confidence. Maka siapa yang mendapat promosi? Sudah. Tapi lihat Daud. Semua promosi dia dapat sudah dikasih oleh Tuhan. Yang Saul berkata, oh akan dapat ini, akan dapat ini, akan dapat ini, akan dapat ini. Dia dapat. Sudah. Nah banyak kali satu berkat yang besar, promosi yang besar Tuhan sudah sediakan bagi kita. Karena kita orang yang diberkati, kemenangan dan peningkatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Tapi kita takut. Kenapa? Bagaikan Saul. Wow, lihat itu Goliat. Sudah dikasih. Semua tentaranya dalam ketakutan. Sudah. Tapi Daud, dia sendiri. Mungkin orang tidak support. Saudara, mungkin situasi circumstances tidak support saudara untuk bisa keluar dari situ, untuk selamat dari situ. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan. Mari kita punya mental seperti Daud, karena kita mau lihat manifestasi yang supernatural. Dia berkata today, this day. Coba lihat sudah, wah luar biasa. Saya tambahkan sedikit. Dia berkata today. Di dalam 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat 8 kalau tidak salah. Saya ingin tambah ayat ini. Berbicara. 2 Petrus bukan John. 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat 8. Peter. But beloved, do not forget this one things. That with the Lord, one day is as 1,000 years. And 1,000 years as one day. Jadi bagi Tuhan satu hari sama dengan 1,000 tahun. 1,000 tahun sama dengan satu hari. Banyak kali kita pakai ini persamaan. Tapi coba saudara arti daripada ayat ini juga mengatakan bahwa satu hari sama dengan 1,000 tahun. 1,000 tahun sama dengan satu hari. Tuhan hidup dalam eternity. Tanpa waktu. Dalam kekekalan. Cuma ada waktu karena manusia jatuh. Kemudian ada waktu. Tuhan hidup dalam eternity. Tanpa waktu. Nah, saudara lihat ini.
1 hari sama dengan 1000 hari. 1000 hari adalah 1 hari. Sudah. Lihat ayat ini. Jadi dengan kata lain, sudah dikasih oleh Tuhan, saudara mau jadi milioner hari ini, atau minggu depan, atau tahun depan, atau nanti 1000 tahun, itu sama saja. Karena tanpa waktu. Tuhan berkata semua sudah tersedia. Lihat. Nah, iman kita yang akan buat come to pass. Sudah. Karena iman kita sudah dikasih, tidak dibatasi dengan waktu. Iman kita supernatural. Sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi kita mau kasih manifest, seperti Daud. Dia kasih manifestasi hari ini, dia percaya. Walaupun akal manusia, pandangan manusia, saudara, dan semua kalkulasi manusia, dia seorang pemuda. Hanya kantong gembala, dan tongkat gembala, dan 5 batu yang diambil dari sungai. Goliat, dikatakan tadi, tombak, lembing, pedang, dan perisai. Yang dibawa oleh satu orang di depan. Sudah. Tidak mungkin. Tapi lihat, saudara, kemenangan Tuhan sudah sediakan. Cuma yang membuat manifestasi siapa? Faith, iman. Sudah dikasih oleh Tuhan. Saya bangkitkan iman saudara. Jangan tunggu 10 tahun, 1000 tahun. Tapi jika saudara percaya, maka tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Apa tahun ini atau tahun depan, maka saudara milioner. Karena ini iman tidak berbicara tentang skill. Iman tidak berbicara tentang kemampuan kita manusia yang kita bisa kalkulasi. Tidak. Iman supernatural. Dan yang bekerja adalah spirit being. Apa tidak come to pass? Daud bilang today. Sudah, karena dia punya iman, Tuhan adalah the Lord of hosts. Sudah. Dan bukan hanya menang, semua berkat dia peroleh dalam hidupnya. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, bukan menyangkut skill, bukan menyangkut kemampuan kita, atau bukan menyangkut pekerjaan kita, yang dengan waktu 10 tahun kita akan menjadi miliuner. Itu bukan menyangkut kemampuan kita. Tetapi iman mengatasi segala sesuatu. God ada dalam eternity, dan iman dia connected kepada eternity. Dan Tuhan berkata, Tuhan telah buat dalam hidup kita. Nah, ini sudah dikasih oleh hal yang tidak mungkin kan? Hal yang tidak mungkin kan sudah dikasih oleh Tuhan bagi manusia, bagi kalkulasi manusia. Tapi iman saudara is possible. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ketika sudah mulai usaha yang kecil, sudah mulai percaya. Wow, sudah mulai lihat ini milioner, ini bilioner. Sudah, ya. Iman. Use your faith. Nah, sudah lihat dia berkata today. Kembali dalam ayat tadi. 1 Samuel pasal yang ke today. Yang ke-46. This day dia berkata, the Lord will deliver you into my hand. Dan lihat perkataan Daud sini. And I will strike you. Dia katakan, and take your head from you. Semua yang dia katakan mustahil, saudara. Tapi dia katakan. Lihat itu perkataan. Dia berkata, tidak ada pedang di tangannya. Tapi dia bilang ini ayat ini. Dia katakan, I will strike you and take your head from you. And this day, I will give the carcass atau daging-daging of the camp of the Philistine. Jadi bukan hanya Goliat, semua tentara Filistin. Sudah. To the bird of the air and to the wild beasts of the earth. That all the earth may know that there is God in Israel. Wow. Sudah. Manifestasi dari malaikat. The world will know that your Savior Jesus is King of Kings. Yang berkati hidup saudara. Dan dia berkata, I will. Dia katakan di dalam ayat. Coba ini dia katakan. Tapi sebenarnya tidak mungkin kan? Tapi dia katakan. Jadi sudah lihat. Ini pilihan Daud. Dia pilih. Instead dia pilih untuk mau kalah. Wow, bagaimana saya mau kalahkan dia?
Bagaimana kemampuan saya? Lihat aja Saul sudah ketakutan. Lihat army Israel sudah ketakutan. Bagaimana? Tapi dia berkata, I will. Dia pilih. Seandainya dia pilih kalah, ya Tuhan tidak akan berbuat apa-apa. Dan dia tidak akan dapat promosi. Dia tidak akan menerima yang diberkati. Tapi dia berkata, I will. Dia pilih. Pilihan. Dan dia speak. Coba saya tinggal sedikit di sini, sudah dikasih oleh Tuhan. Karena ini yang menghalangi kita manifestasi daripada army yang ada di sorga. Tapi sengaja saya ingin katakan, dan kita akan melihat, mungkin orang katakan kita kecil, tidak ada support di kiri dan kanan. Mungkin sudah merasa, sudah tidak ada skill, sudah sendiri tidak ada disupport di kiri dan kanan. Tapi sudah akan lihat manifestasi daripada Tuhan, bahwa sudah more than conqueror. Coba saudara lihat di dalam Deuteronomy, pasal yang ke-30 ayat 19. Hari-hari banyak ayat 19, pasal 19. Deuteronomy pasal yang ke-30 ayat 19. Lihat dia punya pilihan. Karena pilihan itu Tuhan kasih kepada kita. Deuteronomy atau apa itu ya? Ulangan. Bahasa Indonesia ulangan. Ini, I call heaven and earth as witnesses today against you, that I have set before you life and death. Tuhan berkata, I set before you life and death, blessing and cursing. Pilihan kan? Therefore choose life, that both you and your descendants may live. So Tuhan berkata, saya hadapkan kepadamu kehidupan dan kematian. Tapi Tuhan berkata, choose life. Ini yang Daud choose. Walaupun tidak mungkin, tapi dia choose life. Dia choose kemenangan. Dia choose hidup yang diberkati. Saudara. Dan dia dikatakan kan, Tuhan pilih. Ayat 20. Ini yang Daud pilih. Dan bagaimana dia pilih? That you may love the Lord your God, that you may obey His voice, and that you may cling to Him. For He is your life, and the length of your days, and that you may dwell in the land which the Lord bersumpah to your father, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give them. Jadi sudah lihat, Daud pilih hidup, dia pilih berkat, dia pilih promosi. Bagaimana dia pilih? Karena Tuhan berkata, Tuhan perhadapkan. Walaupun di hadapan Goliat tidak ada kemampuan perhadapan seperti itu. Sudah tidak ada kemampuan. Tapi yang dia pilih life, dia pilih berkat. Karena diperhadapkan kepada kita. Mana yang kita mau pilih? Dengan apa kita pilih? Dengan apa kita pilih? Coba sudah lihat di dalam Proverb, Amsal, pasal yang ke-18. Ayat yang ke-21. Amsal. Death and life are in the power of tongue. Yang kata di malam Pastor Charles khotbah. Perhatikan apa yang kita katakan. Death and life in the power of tongue. Coba lihat Daud. Dia punya power. Today, I will take your head. Dan dagingmu daging daripada orang Filistin, saya akan beri makan. Padahal tidak mungkin, tapi dia pilih life. Karena power, dan dia speak. Karena power of life ada di punya mulut. Tapi ingat, death and life in the power of tongue. And those who love it will eat its fruit. Sudah akan lihat mengapa ini penting saya mau katakan kepada saudara. Karena kita tidak manifestasi dari supernatural being, daripada angel. Why? Sudah kita akan lihat dalam ayat-ayat ini. Yang sehari-hari ini saya ingin tidak ada dalam hidup kita. Death and life in the power daripada kita punya mulut. Otoritas dan power ada di kita punya mulut. Dan ini yang Daud speak, ini yang Daud pilih. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ya saudara dikasih oleh, kalau kita bergurau, ya banyak kali kita dengan saudara kita bergurau, ya nggak apa-apa, sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau kita suka bergurau kan, kita ngomong ceplos. Tapi sudah dikasih, maksudnya sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau kita suka speak lie, yang saya ulang-ulang kepada saudara.
Dalam hidup kita penuh dengan perkataan. Penuh dengan perkataan yang bohong. Perkataan, oh si ini, si itu, orang ini, orang itu. Saudara, ini kita tidak melihat. Karena malaikat tidak pernah overstep kita punya otoritas. Saudara, lihat, kalau kita speak, kita punya perkataan. Itu sangat berbahaya. Seorang yang di-train dalam rumah Tuhan, pertama dia punya perkataan. Coba sudah lihat di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Yang saya maksudkan ini, sudah lihat. 3 ayat yang ke-6. And the tongue is a fire, a world of iniquity. Tongue. Alkitab berkata dunia, dalam bahasa Indonesia, dunia kejahatan. Ada pujian berkata, you are my world, you are my God. Tuhan, kita punya world. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan. Jika kita suka speak lie, speak bro ini dan semua kejelekan orang. Jadi kita punya world adalah world of iniquity. Nah, saudara, lihat. Ini maksudnya. Kita punya dunia iniquity. Mengapa? Karena kita akan lihat sebentar bagaimana malaikat itu fungsi. Yang saya mau fungsi dalam Mount Carmel. Mungkin kita tidak kemampuan seperti orang-orang di sini yang sekolah tinggi-tinggi sesuai dikasih oleh Tuhan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa jadi milioner. Bukan berarti kita tidak bisa punya berkat yang berlimpah. Bukan seperti orang-orang pemimpin yang dijaga oleh siang dan malam. Sudah dikasih oleh Tuhan, oleh pengawal pribadi. Tapi ingat, Daud, dia berkata, hanya dekat Allah aku tenang. Kenapa? Karena pemimpin dunia dijaga, dikawal siang dan malam. Tapi begitu banyak yang ditembak mati. Sudah. Tapi bagaimana dengan kita? Sudah. Protection dalam hidup kita. Saya katakan bom, peluru bisa datang sini sana. Tapi kalau sudah kenal manifestasi daripada being, daripada angel of God, maka sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah tidak takut di tengah-tengah sedang perang terjadi. Di tengah-tengah bencana apapun. Sudah akan hidup prosper. Sudah dikasih oleh Tuhan. Saya bekali mental sudah. Karena sudah dikasih oleh lihat kehidupan kekristenan. Orang banyak kali tinggalkan Tuhan, menyangkal Tuhan. Karena tidak melihat manifestasi. Mengapa tidak melihat manifestasi? Kita punya world. Iniquity. Jadi world of, terjemahan lain kata violent. Lihat. Jadi dunia. Hati-hati. Seperti pastor Charles, hati-hati. Perkataan kita, saudara. Katanya kita bergurau, saya ngomong biasa. Tapi sudah jadi kita punya world of iniquity. Kita tidak tahan kalau mau menceritakan ini. Kita tidak tahan untuk kita lie. Untuk kita bohong. Kita tidak tahan. Karena apa? Sudah jadi kita punya world. Alkitab charge kita punya course. Orang berkata bisa berubah. Saya katakan hard orang seperti ini untuk berubah. Susah. Kalau jadi dia punya world, dia tidak akan pernah berubah. Dan kalau sudah bertanya apakah dia selamat, dia tetap selamat. Tapi suffering. Karena apa? Barang siapa menggembahkannya, dia akan makan buahnya. Suffering. Dia selamat. Kalau dia ada orang dalam gereja, tapi kalau orang luar tidak selamat. So, kalau orang dia selamat. Tapi suffering. Karena dia akan makan buahnya. Saudara mau makan buah bersama dengan orang yang seperti itu? Makan sama-sama itu buah, kalau saya tidak mau. Saya tidak mau untuk makan buah itu. Compromise. Dikasih. Ketika Tuhan anointed Daud, Tuhan separate dia. Karena dia manusia berbeda. Apa yang dia speak come to pass. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kita bergaul dengan dunia, kita ada dalam dunia. Tapi sudah dikasih, jangan jadi sudah punya world. Coba sudah ayat yang ketiga, James 3 ayat 2. For we all stumble in many things. Kita stumble dalam many things, tidak luput dengan perkataan yang salah. Kadang-kadang kita lie juga, tapi bukan kita punya world, kan sudah. Tapi kita stumble. If anyone does not stumble in word,
He is a perfect man, able also to bright the whole body. Sudah lihat. Jika kita perfect dalam perkataan, kita seperti orang yang dapat menguasai seluruh tubuh kita. Jadi dengan kata lain, sudah dikasih oleh Tuhan, kita bisa manage kita punya whole body ini, healthy and strong by the word. Sudah lihat. Perfect man. By the word. Kita bisa katakan yang dikasih kepada seluruh organ tubuh kita, be healthy and strong, dan mereka akan healthy and strong. Kita bisa berkata kepada blood kita, clean dari semua blood disease, dia akan clean. Karena ini Alkitab katakan, sudah dikasih oleh Tuhan. Kita bisa kontrol seluruh tubuh kita dengan perkataan kita. Sudah lihat? Luar biasa. Nah ini, saya cuma tambahkan sudah sedikit akan hal ini. Nah sudah kembali kepada apa yang Daud katakan tadi. Ayat yang ke-46, pasal yang ke-17 1 Samuel. Yang menghalangi hidup kita. Ayat yang this day the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you and take your head from you. And this day I will give the carcass of the camp of Philistine to the bird of the air and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is God in Israel. Sudah dikasih oleh Tuhan, there is God in Israel. Coba sudah dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Roma pasal 8 ayat 31. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Jika Allah di pihak kita, siapakah dapat melawan kita? Kalau Allah di pihak kita, Tuhan punya army di mana? Di pihak siapa? Kalau Tuhan di pihak kita, maka the angel army, the heavenly army ada di pihak kita. Coba lihat orang percaya church, lihat gereja Tuhan. Sudah, Tuhan ada di pihak kita. Sementara sudah drive mobil, sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan punya army ada bersama dengan saudara. Amin. Sementara sudah pergi isi application untuk melamar kerja, maka Tuhan punya army ada bersama dengan saudara. Lihat kalau tidak luar biasa. Kemanapun. Jika mereka yang ada di perang Ukraine, mereka melihat, wow, peperangan terjadi. Lihat kekuatan ini, lihat kekuatan ini. Mereka sudah mengancam dengan ini. Tapi sudah lihat siapa yang pimpin army yang besar, yaitu God Almighty. Dan kalau dia ada di pihak kita, maka di mana dia punya army? Apakah tidak aman orang percaya? Coba saudara, bukan hanya benefit perlindungan. Mereka bisa beri makan seperti Elia kepada saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan. Saudara bisa prosper di tengah-tengah peperangan. Di tengah-tengah gempa bumi. Saudara bisa prosper. Saudara protected. Sudah dikasih oleh Tuhan. Di tengah-tengah bencana angin ribut. Tofan tornado. Saudara bisa prosper, protected. Why? Karena God Almighty kita tidak lihat. Tapi Daud buktikan. Dia berkata, saudara, today saya mau tumbang ini kau lihat. Dia buktikan sudah dikasih oleh Tuhan. Lihat, Tuhan di pihak kita. Mana Tuhan di pihak kita? Mana pengalaman? Buktinya Yesus sudah mati buat saya. Apa yang saya mau takut? Mau hadapi? Saudara-saudara, Tuhan ada di pihak kita dan Tuhan punya army ada di pihak kita. Daniel pasal yang ke-10, sudah lihat ayat yang ke-12. Coba tolong dalam bahasa Indonesia aja ini karena kita baca cepat. Daniel pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Dan he said, ini Jibril. Kalau sudah suka baca cerita ini sangat menarik. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel. Ini malaikat Jibril ya. Sebab telah didengar perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allah, dan aku datang oleh karena perkataanmu. Coba lihat, Daniel ada di Persia, mereka dalam tawanan. Kemudian Daniel berdoa, dan Alkitab berkata hari pertama Daniel berdoa, maka malaikat Jibril berkata, aku datang. Dia datang.
Jadi sebenarnya doa itu kalau kita berdoa sudah seketika Tuhan jawab. Tapi mengapa take 21 hari? Hari pertama Daniel berdoa Tuhan sudah jawab. Malaikat Jibril datang. Dan saudara menarik di sini dia berkata, aku datang karena perkataanmu. Sudah lihat? Karena Daniel speak, Daniel berkata, dia datang. Karena perkataanmu. Tapi sudah lihat ayat berikut. Sudah lihat ayat berikut. Dikatakan. Pemimpin kerajaan Persia. Sudah. Berdiri 21 hari lamanya. 21 hari dia dihadang di atas. Kenapa doa Daniel delay? Jawaban delay. Karena apa? Sudah dikatakan. Karena falling angel, karena ada malaikat-malaikat yang telah jatuh, yang menghalangi. Ini bukan perang di dunia. Dikatakan sudah. Tetapi kemudian Michael, salah seorang dari pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Mikael, malaikat. Datang menolong. Dia berkata, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana, berhadapan dengan raja-raja Persia. Jadi Michael dia sedang berperang. Alkitab berkata dengan falling angel, dengan dikatakan raja-raja Persia yang ada di udara, dia berperang. Kemudian dia datang terus. Take 21 hari, tapi hari pertama sebenarnya jawaban itu sudah datang. Take 21 hari, Daniel harus tinggal di dalam doa. Mengapa tidak ada manifestasi angel dalam hidup kita? Coba saudara lihat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat yang ke-12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principality, against power, against ruler of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Lihat. Ketika malaikat Jibril datang, karena perkataan Daniel dihalangi oleh raja-raja Persia. Dikatakan di udara dihalangi. Dan Tuhan harus speak kepada Michael, malaikat, untuk turun, bantu. Karena peperangan malaikat, mereka selevel. Sudah. Tapi perlu the word, perlu firman. Yaitu Tuhan speak pada Michael, dia turun. Dan dia sikat mereka, kemudian Jibril bisa datang. Take 21 hari, Jibril bisa datang. Bawa itu jawaban doa daripada Daniel. Nah, Alkitab berkata sudah dikasih oleh Tuhan. Yang ada di sekitar kita siapa? Sudah, di sekitar kita. Ini. Kita wrestle not against blood. Bukan manusia. Tapi principality, power, against ruler of the darkness of this age, against spiritual host of wickedness in the heavenly places. Ada di sekitar kita, saudara dikasih oleh Tuhan. Ini Alkitab katakan, kita hidup dalam perjanjian baru dan hidup dalam perjanjian lama. Ada di sekitar kita. Dan mereka tidak pernah tinggalkan, ada di sekitar kita. Dan Alkitab berkata, pergunakan selengkap senjata Allah. Kita pakai semua selengkap senjata Allah. Perisai iman, ketopong selamat, dan pedang roh. Rema. Speak. Dan berikut dikatakan berdoa. Jadi sudah melihat dalam ayat ini. Jadi kita pakai ketopong keselamatan, saudara-saudara. Dan kemudian armor kita pakai. Selengkap senjata Allah. Kita bertahan. Tapi bagaimana kita melihat manifestasi daripada angel? Saudara. Alkitab berkata Daniel speak dan dia datang. Ketika datang dia dihalangi. Saudara. Kita tahu itu kunci. Tunggu malaikat untuk bantu dia. Perlu the word. Tapi ingat, otoritas Tuhan sudah berikan kepada gereja Tuhan. Yang Daniel tidak punya. Pada zaman Daniel. Seandainya Daniel speak. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dengan otoritas yang ada. Maka Michael tidak perlu datang. Maka Jibril dia akan langsung turun hari yang pertama itu. Tapi ini memberikan gambaran kepada kita yang hidup di perjanjian baru. Sudah. Bahwa Alkitab berkata kita harus siap selalu dengan armor, pedang roh, dan ketopong keselamatan, perisai iman.
Kita harus siap karena mereka all the time ada bersama dengan kita. Sudah. Nah, bagaimana dengan ini semua ada bersama dengan kita dan kita speak like, kita speak hal-hal yang negatif. Kita beri power kepada mereka semua. Kita beri power. Kalau kita speak hal negatif, kenapa? Itu malaikat mereka tidak mereka akan backup. Malaikat yang ada bersama dengan kita, mereka mundur. Why? Mereka tidak akan pernah overstep kita punya perkataan, kita punya authority. You are more authority than angel. Kita more authority dengan mereka. Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Sebab itu pergilah kamu dengan otoritas yang Tuhan berikan. In my name you will cast out demons. Alkitab berkata. Dan malaikat yang ada bersama dengan kita, mereka tidak bisa overstep dengan otoritas yang ada pada kita. Sebab itu saya katakan bahwa saya berbicara tentang perkataan. Memang agak keras. Tapi saya ingin Mount Carmel kita lihat malaikat sorga manifestasi dalam hidup kita. Ya, itu yang saya inginkan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau sudah tidak mau saya pergi ke Afrika sana. Banyak pelayanan di mana-mana. Sudah dikasih. Karena saya bicara keras, tapi saya bicara keras. Karena apa? Wow, pendeta bilang ada malaikat, ada Tuhan. Mana itu manifestasi? Bisa jadi miliuner, mana itu manifestasi? Pendeta bilang, nah ada. Bukan karena saya, saudara. Karena apa? Kita tidak tahu itu otoritas. Malaikat tidak bisa fungsi. Why? Karena perkataan kita. Ingat, Jibril katakan, aku datang karena perkataan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab itu Alkitab berkata, berdoa dan pedang roh berbicara tentang kita speak, kita perkatakan. Jika kita speak, sudah dikasih oleh Tuhan untuk aktifkan ini malaikat. Jika kita speak the word of God, jadi dengan kata lain di dalam seluruh area hidup kita, maka malaikat akan apa? Akan aktif. Karena yang menghalangi kita untuk diberkati bukan Tuhan. Karena kita anak-anaknya. Pada waktu kita minta, dia berikan. In fact, Tuhan sudah berikan. Tuhan sudah berkati hidup kita, hidup yang sehat. Semua Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi lihat apa yang ada di sekitar kita. Dan kita mau speak hal-hal yang rendah, yang negatif dalam hidup kita. Kita mau speak, susah, tidak mungkin ini berhasil. Saya tidak punya skill lah, saudara. Lihat saja, ini orang sakit begini tidak bisa sembuh. Kalau sudah umur mulai 60 tahun, sudah mulai kolesterol dan hal-hal yang lain. Itu semua yang kita speak. Tapi jika kita speak the word of God, maka sudah akan lihat dalam seluruh area hidup saudara, apa yang sudah kerjakan, only blessing yang datang. Karena malaikat ingin membuktikan bahwa firman Tuhan yang Tuhan katakan, you are blessed. Dia buktikan you are blessed. Sebab Tuhan tidak menghalangi kan? Yang halangi siapa? Ini semua yang halangi. Ingat, di sekitar kita, all the time mereka ada. Ini Alkitab berkata, all the time mereka ada. Tapi lihat, kita punya speak, sebab itu saya bicara tentang speak. Oh, jika kita berdoa jangan diam, saudara speak. Speak the word of God. Jika kita berjalan, speak the word of God. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah mungkin lagi cuci piring, speak the word of God. Mungkin sudah di dalam Efesus dikatakan berdoa di dalam roh. Mungkin sudah belum bisa berdoa di dalam roh. Tapi Tuhan Yesus berkata, the word that I say unto you, they are spirit and life. Jadi waktu saudara speak itu spirit, maka the angel of God, mereka adalah spirit. Mereka aktif, sudah dikasih oleh Tuhan. Dalam seluruh area. Maka saya percaya dalam waktu yang singkat ini sudah dikasih oleh Tuhan. Saya mulai lihat ada milioner dalam hidup kita. Amin. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ya, angkat. Saudara punya iman. Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena manifestasi daripada angel of God dalam seluruh area. Kesaksian daripada Darren, seorang yang, Darren siapa itu? Sedang bawa mobil. Dia lihat ada mobil yang datang. Mau tabrak sudah dengan kecepatan tinggi. Mereka tidak bisa berbuat apa, tinggal Tuhan dalam nama Yesus. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan. Ketika sampai di sebelah, dia lihat mobil yang sama yang sudah dekat mau tabrak dia ada di sebelah, tapi mereka nggak apa-apa. Coba lihat. Ada begitu banyak kesaksian saya lihat. Dia lewat dengan bos, mobil datang tabrak dia. Waktu tabrak, mobilnya di sebelah, dia masih di situ. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi tidak tahu Tuhan kasih pindah bagaimana itu mobil. Apa itu hanya terjadi kepada mereka? Terjadi kepada Mount Carmel.
protected daripada heavenly place, more than protected daripada perlindungan dengan semua apa yang ada dalam dunia ini. Sebab itu jika Tuhan beri ide, saudara melangkah, maka saudara tidak pernah sendiri. Daud lihat, saudara dikasih, tidak ada support lagi di kiri dan kanan. Semua mungkin komplain, semua tekan dia, semua condemn akan Daud. Tapi dia berkata, I am alone, saya sendiri. Tapi dia tidak takut, dikasih oleh Tuhan. Saya tambahkan ayat saja kepada saudara. Sudah melihat aktif daripada angel of God dalam hidup kita. Di Daniel pasal yang ke-9. Pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6. Ayat yang saya tambah, sudah bisa catat. Saya tidak terangkan panjang. Ayat. Mulai ayat yang ke-20. Sudah kenal ini cerita ini. And when he come to the den, he cry out. Raja Darius cry out with bahasa Indonesia aja, tolong. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Saudara lihat ayat yang berikut. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkan ia melepaskan engkau dari singa-singa. Itu ayat yang berikut. Sudah lihat. Dan ketika ia lalu kata Daniel kepadanya, ya raja, kekalah hidupmu. Ayat 23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Begitu banyak orang dibunuh singa, susah dikasih oleh Tuhan. Bahkan anjing pitbull dan lain-lain. Tapi coba lihat Daniel. Singa yang lapar, dikatakan, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lihat Daniel, sudah dikasih oleh Tuhan. Dia masih membela diri, tidak berbuat apa-apa, tapi kesalahan kita ada dalam Yesus, sudah dikasih. Jadi perlindungan kita pasti. Penampakan daripada angel pasti sudah dikasih oleh Tuhan. Coba lihat, Tuhan mengutus malaikatnya. Pada waktu Sadrak Mesak dilemparkan di dapur api, yang Raja lihat, yaitu apa? Seperti anak dewata. Bukankah itu penampakan dari malaikat? Karena Tuhan ada di sorga. Malaikat. If you through the fire, jika sudah melewati api atau gua singa, ancaman, auman daripada singa, apa yang sudah mau katakan? Oh, nangis. Saya berkata promotion time. Ya, promotion time. Kenapa? Ketika melewati, Alkitab berkata, kalau sudah suka baca, Tuhan angkat itu Daniel menjadi orang yang tertinggi. Ada 120 pimpinan. Dia menjadi orang yang tertinggi. Mempunyai satu promosi dan kehidupan yang dia berkati. Jadi kalau sudah mengalami fire through fire atau apa saja, maka saudara berkata promotion time. Waktunya saya dipromosi. Seperti Daud, sudah. Dia berkata waktunya saya dipromosi. Sudah. Dengan kata lain, wow, Tuhan mau berbuat sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Sudah dikasih oleh Tuhan. Coba saya tambahkan ayat lagi kepada saudara. Sudah catat aja. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan kita baca cepat. Karena saya mau selesaikan ini. Karena kalau saya berbicara dalam satu pokok, saya ingin mau tinggal terus di situ, saudara. Saya tambahkan ayat kepada saudara-saudara. Kisah pasal yang ke-5, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17. Sudah lihat. 17. Kisah pasal yang ke-5. 17. Then the high priest rose up, and all those who were with him, which is the sect
of the Sadducees, and they were filled with indignation. Terus ayat yang berikut. And laid their hand on the apostle and put them in the common prison. Saya masuk di penjara. Ayat yang ke-19. But at night the angel of the Lord opened the prison door and brought them out and said, sudah lihat ayat yang ke-20, and said, go, stand in the temple and speak to the people all the word of this life. Lihat, mereka dimasuk di penjara, tapi malaikat Tuhan kasih keluar mereka. Saya cuma berikan ayat supaya saudara melihat apa yang sudah mau takuti. Kemudian satu yang terakhir sudah dikasih oleh Tuhan di dalam Kisah pasal yang ke-12, sudah bisa catat mulai ayat yang ke-19. Kisah 12. Ayat yang kelima, ayat yang kelima. Sudah bisa pelajari. Peter was therefore kept in prison, but constant prayer was offered to God for him by the church. Ayat yang ke-6. And when Herod was about to bring him out, that night Peter was sleeping, bound with two chains between two soldiers. And the guard before the door were keeping the prison. Sudah lihat ayat yang berikut. Now behold, an angel of the Lord stood by him, and a light shone in the prison, and struck Peter on the side and raised him up, saying, arise quickly. And his chain fell off his hand. Chain cuma jatuh begitu. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ayat yang ke-8. Then the angel said to him, gird yourself and tie on your sandals. And so he did. And he said to him, put on your garment and follow me. Ayat yang ke-9. So he went out and followed him, and did not know that what was done by the angel was real. But though he was seeing a vision, when they were past the first and the second guard post, they came to the iron gate, sudah perhatikan, iron gate that led to the city, which opened to them of its own accord, and they went out and went down one street, and immediately the angel departed from the ship. Wow, sudah dikasih. Nyata itu angel nggak nyata, saudara. Petrus lihat, Petrus sama dengan saudara. Saudara lihat, dikawal, dibuka pintu, dan ada berapa gate? Ya, dengan kata ada mungkin ada 16, 4 terus yang jaga. Dan pasukan Roma nggak akan pernah tertidur. Mereka dilatih. Tapi malaikat datang, dia cuma tepuk. Semua rantai jatuh. Dan kemudian ikut itu malaikat. Pintu penjara dulu sudah dikasih oleh Tuhan, yaitu punya sendi-sendi yang kuat, gate. Tapi waktu malaikat itu lewat, lagi seperti sliding door. Dan dikasih. Lihat. Alkitab berkata dalam dunia ini begitu banyak hidden treasure. Hidden treasure. Bagaikan ada dalam brankas. Apakah malaikat tidak bisa buka dan buat teman Karmel jadi kaya? Lihat aja ini, saudara. Petrus dia bawa dan dia berkata, pergi preach the word of life. Dan the word of life adalah kita, saudara. Adalah bagian dalam hidup kita, yaitu the gospel. Tuhan percayakan dalam hidup kita, sehingga melalui hidup kita orang lihat Yesus. Dan apakah Tuhan tidak bisa buka itu brankas untuk buat kita jadi kaya? Dan saya percaya sudah dikasih oleh Tuhan. Dari mana? Wow, dari mana ini? Oh, dari mana ini? Sudah dikasih oleh. Jangan tunggu nanti 30 tahun baru saudara pikir sudah orang diberkati, miliarder dan bilioner. Sudah dikasih oleh Tuhan, maka sudah dikasih 30 tahun kemudian mungkin Tuhan sudah datang. Sudah dikasih. Tapi hari ini, sekarang ini Tuhan mau kita berbuat hal-hal yang besar.
kita. Dan dimanapun kita pergi, kita hidup berkemenangan, kita diberkati. Dan orang berkata, wow, orang Kristen menolong kita susah, kita tidak ada apa-apa. Lihat Mount Carmel tolong kita. Lihat kita sedang membangun ini. Lihat Mount Carmel tolong kita. Dimanapun jiwa-jiwa kenal kita. Itu yang paling utama. Saudara simpan bilion, saudara dikasih apa saudara mau jadi berkat dalam hidup kita selama berapa puluh tahun. Alkitab berkata tiba-tiba dia bisa pergi akan harta itu. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan buat saya dengan saudara. Ini waktunya. Jika Tuhan berikan kepada kita, maka kita tahu apa yang kita mau buat. Amin saudara. Kita tahu apa yang kita mau buat. Kita mati, kita tidak bawa semua kekayaan. Tapi selama kita hidup, kalau Tuhan berikan kita, Tuhan berkati kita dengan berkat-berkat. Kita tahu apa yang kita mau buat. Amin saudara. Saya berkali pada Mount Carmel. Satu waktu saya ada di Afrika. Wow, dari mana ini? Saya bukan di pos. Oh, dari Mount Carmel untuk bangun gereja. Amin. Saya ingin buka saudara. Tuhan ada di sini. Tempat-tempat ini ada banyak kursi yang kosong. Tapi bukankah malaikat ada di sini? Saya percaya di mana sudah pergi, sudah akan lihat. Mereka punya manifestasi. Dalam usaha sudah, dalam rumah tangga sudah, apa saja sudah akan lihat mereka punya manifestasi. Karena kita sudah kenal akan firman Tuhan. Oh, sudah diberkati, sudah protected Tuhan memberkati. Mari kita undang berdiri semua dan kita nyanyikan.